eee, alokasi waktunya 15 menit ya, Pak, nggih. Saya timer, nanti saya reminder jika sudah masuk waktu. Baik, kepada Pak Yuli, silakan dipersilakan, Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi. Ibu sekalian, adik-adik, saudara-saudari. Terima kasih sudah hadir pada acara webinar pada hari ini. Saya akan langsung share screen materi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhir-akhir ini kita dihadapkan pada kondisi yang luar biasa, kondisi di mana kita menuju pada suatu ketidakpastian, banyak bisnis proses yang kemudian butuh untuk di re-engineering, sehingga kemudian kita bertanya-tanya bagaimana caranya. Kemudian kita harus seperti apa. Nah, nanti saya akan coba mengantarkan, nanti materinya akan lebih detail disampaikan oleh Pak Winda dan Pak Taufik. Saya coba akan memberikan beberapa sharing ide terkait dengan develop new business model. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang hadir pada siang hari ini merupakan orang-orang yang memiliki growth mindset. Bapak Ibu sekalian, kita coba akan melihat juga bagaimana kita menghadapi kondisi sekarang dengan melihat secara sistemik dan bagaimana kita memanfaatkan systematic thinking sehingga kemudian kita tidak tergagap-gagap dengan kondisi yang ada dan kita kemudian bisa merespon kondisi yang ada dan kita bisa mengambil dan menempatkan diri kita menjadi lebih enak, tidak tergagap-gagap dan tidak terkaget-kaget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mulai dari system thinking. System thinking adalah suatu disiplin untuk melihat suatu secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara tentang traditional thinking, kita akan terjebak pada satu hal yang spesifik, kemudian hal yang spesifik tadi itu akan kemudian kita coba ubah menjadi sesuatu yang lain atau kita coba perbaiki sesuatu tadi. Nah, ini kalau kita kaget dengan kondisi, kemudian kita ingin memperbaiki kondisi dan merespon apa yang terjadi di lingkungan kita, kemudian kita hanya melihat satu aspek saja sebagai dasar, maka kita akan terjebak pada yang namanya traditional thinking. Untuk kita bisa masuk ke sistem thinking, maka kita akan melihat entitas-entitas apa saja yang berkontribusi atau terlibat di dalam aktivitas yang akan kita perbaiki. Maka di situ kita akan melihat satu persatu elemennya, kita akan telisik, sehingga kita kemudian tahu siapa saja pemain di dalam atau sistem atau subsistem apa yang kemudian berkontribusi di dalam problem yang akan kita selesaikan. Kemudian kita juga melihat pola atau kita melihat dinamikanya. Beberapa industri sangat cepat melihat pola perilaku, sehingga kemudian mereka merubah proses bisnisnya menjadi lebih lincah. Salah satunya adalah kita lihat perilaku masyarakat menjadi lebih higienis, maka produk-produk higienis akan menjadi sasaran yang akan disasar oleh para pelaku industri, kemudian mereka akan merubah bisnisnya dan beralih pada sesuatu yang sifatnya adalah higienis. Kemudian ternyata bahwa ketika kita melakukan sebuah respon, pada awal-awal pandemi kita tahu bahwa orang berlomba-lomba untuk membuat APD. Kemudian semua orang membuat APD dan apa yang terjadi, maka suplai APD menjadi sangat banyak. Sehingga kemudian APD itu menjadi jenuh dan itu tidak menjadi prospek kembali. Dalam artian APD menjadi sesuatu hal yang biasa, sedangkan bisnis itu butuh hal yang luar biasa. Nah, disinilah peran penting dari sistem thinking untuk kemudian kita melihat celah dan melihat elemen mana yang belum banyak pemainnya di sana.
Nah, ini yang menjadi landasan mengenai sistem thinking. Jadi hal pertama yang ingin saya sharingkan adalah bahwa untuk merespon apa yang terjadi perubahan di dalam lingkungan masyarakat, maka kita harus berpikir sistem terlebih dahulu. Itu ide yang pertama. Yang ini adalah contoh bagaimana implementasi sistem thinking yang coba saya aplikasikan untuk memaparkan ide yang ingin saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita ingin mendevelop sebuah sistem yang baru, maka saya sharekan bahwa kita perlu tahu kondisi yang ada sekarang, ekspektasi yang ada sekarang, sehingga kemudian kita tahu aware dengan kondisi yang ada sekarang, oh yang dibutuhkan adalah seperti ini dan kondisinya adalah seperti ini. Ini adalah ide subsistem dari proses development adalah kita materinya, sistem dari materi yang akan saya sampaikan, subsistemnya adalah kita melihat kondisi. Kemudian setelah kita tahu kondisinya, kemudian kita akan coba gunakan modal yang pertama adalah mindset atau mindset dan thinking. Nanti akan ada beberapa mindset dan thinking yang akan kita gunakan sebagai modal kita untuk merespon kondisi yang ada. Dan yang terakhir adalah kemudian kalau kita sudah ingin maju, mindset kita sudah growth, kemudian kita sudah berpikir sistemik, kita sudah berpikir sistem, dan kita juga memahami systematic thinking, kemudian kita akan butuh metodologi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan menggunakan metodologi yang sudah ada di masyarakat, dan kita coba akan gunakan. Itu sebabnya di masa pandemik ini atau di masa-masa work from home ini, saya pribadi juga banyak belajar dari webinar-webinar yang lain untuk kemudian saya coba mengasah dan merimen beberapa metodologi yang saya gunakan untuk merespon sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, di sini kita akan melihat subsistem dari kondisi adalah kita lihat ada eranya adalah customer, kemudian ada perubahan revolusi industri, kemudian kita juga melihat ada perubahan di society, dan kemudian ada ekspektasi dari pengguna pekerja maupun pekerja tersebut itu harusnya seperti apa. Kemudian mindset-nya adalah growth mindset, kemudian system thinking yang tadi definisi yang sudah saya sampaikan, dan kemudian kita masuk kepada systematic thinking agar kita tidak terjebak pada trial dan error. Kemudian pada contoh-contoh metodologis atau systematic thinking yang akan bisa digunakan ada beberapa poin mendasar yang bisa kita gunakan, dan ini adalah yang terkini ada design thinking, bagaimana kita memandang sebuah produk dan kemudian kita mendevelop sebuah produk yang baru. Kemudian ada bagaimana kita mengenerate sebuah produk baru, dan ternyata mengenerate produk baru itu tidak sulit karena di situ juga sudah ada panduan yang bisa kita gunakan. Kemudian poin yang ketiga adalah PDCA, Plan, Do, Check, Action, sesuatu tools sederhana, dan tools ini sangat powerful, dan yang terakhir nanti kita akan singgung sedikit mengenai business process reengineering. Ini adalah bagaimana saya coba memahami konteks materi kita hari ini dalam bentuk sistem dan subsistem yang ada di dalamnya. Sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian sebetulnya sudah memahami, atau setidaknya saya berharap Bapak Ibu sekalian sudah paham, oh maunya pembicara itu adalah menyampaikan hal yang semacam ini. Nah, kemudian kita akan masuk pada era di mana customer itu menjadi sentral. Sebetulnya ketika kita bicara tentang customer, saya coba untuk menyederhanakan. Istilah customer itu seringkali juga ada istilah stakeholder. Tapi kalau kita kemudian masukkan stakeholder sebagai juga customer, sebagai contoh adalah government, kita anggap government adalah customer kita juga, meskipun bukan pengguna dari produk kita, tetapi kita harus comply dengan regulasi dari government. Maka kalau kita coba simplifikasi, maka orang-orang di luar perusahaan atau di luar organisasi kita anggap sebagai customer yang kita akan
coba justify, kita coba akan comply dengan ketentuan atau harapan atau keinginan dari customer kita. Kemudian ini saya tunjukkan suatu pola pikir di mana culture menjadi dasar dari sebuah organisasi. Artinya bahwa ketika kita ingin merespon kondisi yang ada sekarang, maka kita perlu melihat juga culture yang ada di organisasi kita itu seperti apa. Pengalaman saya berinteraksi dengan beberapa industri, ketika mereka sudah macet. Organisasi bukan lagi hanya teknik yang dibutuhkan, tetapi juga culture menjadi poin yang penting. Sehingga mindset dan thinking itu menjadi poin yang penting di masa-masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian di atasnya nanti kita akan lihat di situ ada basis-basisnya, ada standarisasi, ada continuous improvement, itu merupakan basis dari sebuah organisasi. Dan kemudian kita bangun pilar dengan menggunakan metodologi yang ada. Dan endingnya adalah kita akan berhubungan dengan customer. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu membangun bisnis model yang baru? Pada saat ini, customer itu di-empower atau dicerdaskan oleh teknologi, di mana customer menjadi literasi digitalnya menjadi sangat bagus, sehingga pola perilaku customer berubah, dan perubahan pola customer tadi itu akan merubah dunia, ekonomi, bahkan bisnis pun akan harus berubah. Ide yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebetulnya ada dua hal yang akan menjadi sudut pandang kita. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah customer. Kita akan fokus untuk customer atau kita akan fokus kepada produk. Sebagian besar dari organisasi adalah fokus pada produk, di mana sebetulnya produk itu merupakan kebutuhan dari customer. Jadi ketika kita bicara tentang customer, nanti kita akan bicara tentang produk yang sesuai dengan kebutuhan customer. Salah satu ways di dalam Lean adalah overprocessing, di mana kita membuat produk lebih dari ekspektasi, itu merupakan sesuatu hal yang dianggap pemborosan. Maka kalau kita membangun sebuah produk terlebih dahulu tanpa melihat customer, maka yang terjadi adalah kita kemungkinan bisa terjadinya overprocessing. Kita coba akan melihat fenomena yang sekarang, di mana industri berubah dari industri 1 sampai ke yang terkini adalah industri 5.0, di mana poinnya di industri 5.0 adalah personalisasi, di mana semakin banyak orang itu akan mendapatkan pelayanan atau produk yang lebih personal. Kita tahu ketika kita ingin membeli sesuatu, sekarang kita bisa memilih bagaimana cara pembayarannya, bagaimana cara pengirimannya, semuanya akan terakomodir di dalam proses bisnisnya. Itu merupakan salah satu bentuk kebutuhan yang sekarang. Artinya ketika satu perusahaan membangun sebuah produk, maka mereka perlu melihat ini sebagai hal yang dipertimbangkan. Kalau tadi kita bicara perubahan di industri, kemudian kita juga melihat perilaku dari masyarakat, di mana perubahan dari masyarakat sekarang, kalau kita melihat bahwa kondisi masyarakat pada society 5.0 adalah masyarakat yang super smart society. Bapak Ibu sekalian, saya tergabung di beberapa grup
Facebook atau grup WhatsApp yang membahas tentang sesuatu. Kemudian ada satu hal yang menarik ketika di dalam grup itu ada seseorang yang kemudian dia ada di suatu desa terpencil, tetapi kemudian dia posting bahwa dia mengirimkan produk, ada 100 produk yang dia kirimkan dalam bentuk produk kecil, di mana harga satu produknya itu rata-rata adalah 100 ribuan. Bapak Ibu bisa Mohon bayangkan. maaf Pak Yuli, 2 menit Ya. lagi. Oke, Bapak Ibu bisa bayangkan berarti penghasilan yang bersangkutan dari desa yang terpencil itu bisa 10 juta dalam satu pengiriman. Itu adalah contoh super smart society, bahwa society menjadi lebih smart, tidak peduli dimanapun tempatnya, mereka akan menjadi lebih smart. Kemudian kita juga akan mempertimbangkan di sebuah organisasi itu bagaimana tuntutan dari seorang leader itu seperti apa. Kemudian kita lihat ada perubahan susunan dari kebutuhan skill di tahun 2020 dan di masa yang akan datang, kebutuhannya berubah. Ini adalah fixed mindset dan growth mindset. Nah, ini yang diharapkan. Jadi ketika Bapak Ibu mengelola sebuah organisasi, maka kita harus develop growth mindset dari pegawai kita. Kemudian kita akan masuk ke systematic thinking, adalah cara berpikir menggunakan metodologi. Jadi ketika kita sudah ada growth mindset, maka kita akan pilih metodologi mana yang akan kita gunakan. Metodologi terkini adalah design center innovation, di mana di situ ada design thinking, kita akan bicara tentang complexity, kemudian kolaborasi, dan kita juga akan memahami customer secara lebih mendalam. Design thinking itu ada dari empati, define, ada kita membangun ide, kemudian bangun prototype, tes, kemudian kita akan siklus yang sama. Itu adalah design thinking. Kemudian ternyata mendevelop sebuah produk baru itu tidak sulit, karena berdasarkan pengalaman ternyata ada 40 prinsipal ketika kita ingin membangun sebuah produk. Kita bisa gunakan prinsip-prinsip ini untuk kemudian kita bisa ATP, amati, tiru, dan modifikasi. Dan tentu saja kita akan menggunakan plan to check action, di mana kita poinnya adalah kita membuat standar, kemudian standar itu kita aplikasikan, ada perencanaan, ada indeks performa, dan kita akan cek apakah setelah kita melakukan aksi, indeks performa itu tercapai atau tidak. Dan yang terakhir adalah business process re-engineering. Ini juga ada metodologis yang bisa kita ikuti untuk kemudian kita bisa merespon apa yang produk yang akan kita develop. Apa yang tadi saya paparkan, Bapak Ibu sekalian bisa kemudian lebih lanjut telisik di referensi yang saya gunakan untuk kemudian bisa mereview poin-poin penting apa. Dan saya akan coba simpulkan dari apa yang tadi saya sampaikan. Poinnya adalah bahwa untuk kita merespon apa yang terjadi di lingkungan kita, maka poin yang pertama adalah kita lihat dulu apa yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua adalah kita bangun growth mindset dan kemudian kita perbaiki bagaimana pola pikir kita. Kemudian yang terakhir adalah gunakanlah metodologi. Ternyata banyak sekali solusi-solusi yang kita bisa gunakan di luar sana, dan itu bisa menjadi solusi buat kita menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi. Demikian pemaparan dan sharing ide dari saya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya ikuti.